Halo semuanya, selamat datang kembali di TMS Podcast. Kali ini kedatangan bintang tamu yang spesial. Tepuk tangan yang meriah untuk Salvia. Makasih. Makasihnya 2 kali. Mungkin yang belum kenal nih, kita kenalan dulu. Salvian itu siapa sih gitu? Boleh nama dulu, umur, zodiak, NIK. Boleh, status juga boleh. Boleh banget. Semuanya silahkan. Perkenalkan dulu ya, mungkin banyak yang belum tahu. Perkenalkan, nama saya Salvian Nata Arif Fadil, bisa dipanggil Salvian. Dan nanti banyak salam kenal Salvian gitu. Iya. Ada back sound. Nah, jadi di TMS ini tuh sebagai functional consultant kebetulan itu di AMS atau application Annual Managed Service. Oke. Zodiak status ulang tahun? Zodiaknya Virgo, ulang tahunnya itu 29 Agustus dan statusnya masih single nih, masih nyari. Oke. Langsung aja nanti kontak di bawah ya guys. TMS Consulting. Waduh. Virgo. Oke, planner banget nih kayaknya nih. Dengar-dengar kemarin menang kan Best Rookie of the Year. Alhamdulillah. Perasaannya gimana tuh kalau boleh tahu? Alhamdulillah seneng sih. Tapi kan TMS Consulting ini di 2024 tuh lagi banyak hiring kan. Jadi gue tuh ngelihat di TMS Consulting tuh masih banyak rookie lain itu yang berpotensi, yang memiliki kapabilitas. Nah, jadi tuh dinominasikan sebagai Rookie of the Year itu kayak wah banget sih buat gue. Nah, terus di Rookie of the Year ini tuh bukan berarti gue itu lebih baik daripada mereka nih yang masuk yang masih baru-baru lagi. Masih baru-baru juga. Nah, tapi gue tuh ngerasa mungkin gue lebih kelihatan dominan di sini. Tapi itu enggak, gue tuh ngerasa gue nggak lebih baik daripada mereka kok. Gue lebih ngerasa mungkin gue lebih hoki gitu. Merendah ya guys, harus tetap merendah kan. Betul. Tapi pas denger reaksinya kan kemarin lagi acara yang awards itu kan, yang TMS Idola gitu kan. Betul. Itu posisinya lagi ngapain nih? Karena kan kemarin banyak tuh dengar cerita yang dia menang door prize. Nanti dia lagi ketiduran terus tiba-tiba dibangunin, door prize nih menang gitu. Iya. Kalau Salvian sendiri kemarin lagi ngapain? Tiba-tiba pas denger, loh, udah nama gue tuh gitu. Tapi jujur nih, gue kira tuh Rookie of the Year tahun ini tuh nggak ada. Jadi tuh gue kira kan pertama kan ini ya Best BU Cloud, terus Best BU Enterprise. Nah, di pikiran gue tuh jadinya dari yang paling less important ke most important gitu kan. Jadi kan Rookie sama Best BU masih menangan Best BU kan. Nah, tadi gue pikir oke, Rookie ini nggak ada nih. Gue agak lega gitu loh. Agak lega jadinya kayak wah, nggak ada kesempatan nih. Beneran bukan nggak ada kesempatan sih, tapi lebih ke lega aja. Lega karena kan nama gue ada di ini yang pas di email Desember kan. Tapi kita disclaimer dulu ya guys, email yang di Desember sama Martin itu nggak saling berkaitan. Oh iya? Nggak, jadi nggak saling berkaitan. Jadi kayak ya udah itu sebagai bentuk apresiasi aja. Kan mengapresiasi walaupun baru masuk tapi kan tetap. Keren banget ya TMS Consulting. Iya. Selamat kepada Salvia. Dapat hadiah kan? Alhamdulillah dapat. Mau investasi ke mana jadinya? Mau langsung jual kayaknya deh. Mumpung lagi tinggi. Beli apa? Beli hobi apa hobi? Hobi lagi ini sih, lagi suka main PC. Langsung beli. Buka Steam kan? Iya, langsung beli game kan? Game apa nih? Rekomendasi dong. Siapa tahu yang lain juga yang nonton pada mau main game. Ada, tapi Desember kemarin diskonnya lumayan banget tuh, dari 1 juta. Jadi berapa? 200.000. Kayaknya kalau misalkan ini banyak diskon ya? Banyak. Dia tuh ada event-eventnya gitu. Jadi kalau ada event kayak winter, summer, itu dia banyak diskon tuh. Lu main ini ya, Assassin kebetulan main lagi. Lu tahu banget Mbak? Tahu lah. Coba lu main ya Mbak? Kakak gue kebetulan main. Jadi tiap kali gue ke kamar kakak gue, dia lagi main. Terus gue kayak, kamu gak mau main sama aku? Enggak, bentar dulu lagi seru gitu. Ngomong banget. Kita gak boleh keluar topik nih guys. Ada skripnya juga. Lanjut ya. Boleh diceritain dong kalau Mas Alven itu di sini
Tadi posisinya apa? Functional consultant. Functional consultant kan? Itu kerjanya ngapain sih sehari-hari? Nah, di sini udah berapa tahun ya? 2 tahun. sebenarnya kalau masa kerja tuh masih belum setahun. Tapi kalau hitung intern, kan gue juga intern di sini juga nih 6 bulan. Itu udah setahunan sih. Udah anniversary ya? Belum. dikit lagi. Juni. Juni. Iya. Asik. Gimana? Posisinya ngapain kerjanya sih? Oke. Kebetulan kan divisinya itu kan AMS ya. AMS tuh ya kurang lebih support lah. Jadi after delivery ini nyelesain projectnya, itu kan ada kegiatan yang namanya maintenance tuh. Jadi supaya sistemnya itu bisa tetap berjalan dan tetap relevan sama proses bisnisnya di klien, itu perlu ada support nih. Nah, di situ kerjanya terutama kan sebagai fungsional ya. Jadi si fungsional ini tuh punya kewajiban keharusan itu buat nguasain proses bisnisnya si klien. Bukan nguasain sih, at least tahu lah, mengerti gitu. Jadi misalkan ada perubahan nih proses bisnisnya, jadi itu bisa disesuaikan nih di dalam sistemnya gitu. Supporter ya berarti. Supporter, enggak gitu banget supporter. Kan harus bisa mensupport kebutuhan klien. Tapi dulu pernah jadi supporter gak? Supporter bola gitu. Alhamdulillah enggak rusuh. Tapi pernah nonton? Enggak nonton. Enggak juga. Kebetulan enggak suka bola sih. Oh enggak? Gamers. Jarang kan gue. Gamers ganteng idaman banget. Reza Arab banget gue. Aduh. Tapi selama bekerja di divisi itu susah gak? Sebenarnya kalau dibilang susah, ya pasti ada up and down-nya sih. Jadi pasti ada yang enggak ada yang pas gampangnya, ada yang maksudnya kayak lowong gitu. Terus juga ada yang lagi hektik banget nih. Nah, kebetulan sekarang nih lagi hektik banget. Oh iya. Kayak kemarin kayaknya susah banget nih ngatur jadwalnya kan. Waduh. Kayak Mas hari ini bisa nggak? Sorry nggak bisa gitu. Iya lagi jadi orang penting. Iya. sampai kayak minta ke atasannya, Mas boleh dipinjam nggak selebihnya? Sorry banget ya. Gak apa-apa, tapi makasih ya udah nyempetin waktu buat kesini. Kita terharu banget di kedatangan Rookie of the Year. Tapi kalau misalkan menjalankan si fungsionalnya, nyaman gak tapi di posisi itu? Wah, nah kalau ngomong nyaman gak nyaman ya, sebenarnya tuh nguasain proses bisnis tuh nggak segampang itu loh. Maksudnya nggak kayak keluar misalnya input A keluar input B gitu, nggak segampang itu tuh. Masih jadi kayak bercabang-cabang nih, misalnya butuh approval kemana atau dari habis proses ini ke proses mana. Nah itu lumayan challenging sih. Lu caranya biar nggak puyeng gitu gimana? Maksudnya punya cara tersendiri supaya kayak nggak ngejelimet itu nggak? Kebetulan lagi puyeng nih, jadi gimana nih? Enggak, tapi sebenarnya tuh kalau ngomongin supaya nggak puyeng ya, pasti puyeng sih. Dan itu gue overcome-nya dengan cara gue terus coba aja sih. Jadi terus coba, walaupun gue ngerti gue salah, oke minta maaf, tapi gue ya pasti minta maaf dong kan salah. Iya. Nah, kalau gue misalnya gue ada kesalahan, itu gue coba perbaikin lah di masa mendatang gitu. Penting intinya minta maaf. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dari kemarin gue podcast sama. Iya, isinya itu semua minta maaf daripada minta izin. Iya, lebih gampang minta maaf kan. Iya sih. Berarti untuk semuanya yang relate juga bisa langsung komen di bawah ya. Kira-kira kalian minta maafnya karena apa? Aduh, gila. Tapi tantangan terberat lu selama menjadi divisi fungsional itu apa? Divisi fungsional kayak salah tuh. Apa sih yang fungsional itu di divisi itu? Nah, oh iya, sebenarnya gue mau highlight dulu deh. Gue tuh fungsional, tapi cakupan kerjaannya itu bisa ke teknikal juga sih. Jadi tuh gue nggak tertutup sama fungsional doang nih. Yang gue kerjain tuh fungsional doang, tapi teknikal juga gue tackle juga. Tapi tahu bedanya fungsional sama teknikal nggak? Coba mungkin yang belum tahu ini bisa nih dijelasin. Boleh. Jadi fungsional itu kan lebih ke ini ya. Dia tuh lebih banyak kontaknya ke end usernya nih, ke si kliennya. Nah, kayak proses bisnis lah atau gathering requirement lah. Nah, tapi kalau teknikal ini udah mulai advance lagi nih. Jadi kayak misalkan butuh codingan di sini, itu bisa. Atau enggak butuh flow tapi jalannya ini kompleks nih, mutar-mutar kemana-mana. Nah, itu teknikal juga bisa.
Berarti sekarang lu hektiknya di dua sisi itu Di ya? dua sisi itu. Jadi gue ngerangkap sih jadi fungsional dan teknikal juga di sini. Sama klien juga, di Iya, sini juga. perbaikan noding juga gitu. Pantes guys, best rookie of Ih, the year. gak gitu. Selalu ada pengorbanan kan, Betul. dedikasi. Heeh. Tapi Keren banget. kebetulan enjoy sih gua. Jadi Enjoy. nggak ngerasa tertekan gitu sih. Maksudnya double double role kayak gini. Pengalaman yang menurut lu menyenangkan, yang kayak memorable banget selama lu ini apa? Sebenarnya kalau kenangan ya, kalau yang memorable tuh ketika gua nanya ke orang-orang di ini nih, khususnya tuh di Cloud Division. Kan jadi gua tuh kayaknya kalau ditanya ke apa orang-orang Cloud Division, gua tuh banyak nanya deh. Hmm. Soalnya apa ya, misalnya gua ketemu isu A, Mm-mm. oke gua ke senior mana nih? Isu B Oh. ke senior mana nih? Gitu. Nah, kesannya tuh di Cloud Division tuh senior-senior tuh terbuka, maksudnya terbuka sama pertanyaan, terbuka sama improvement. Jadi misalnya gue ada komplain nih, kok flow ini kayak gini sih mas, bukannya kayak gini lebih bagus ya. Oh, di seniornya tuh bisa apa ya, apa nerima inputan juga, Oh. jadi nggak tertutup sama ya apa yang namanya improvement gitu sih. Hmm. Berarti lu kan banyak banget nih kayak berkomunikasi dengan orang kan, Hmm? contohnya. Lu ekstrovert ya? Enggak, introvert parah tau. Sumpah. Iya. Terus gimana caranya supaya lu kayak, duh kayaknya gue harus nanya deh gitu. Enggak sih sebenarnya tuh ya itu, karena gue punya dua nih, maksudnya kalau ngomong sifat ya, Hmm. gue tuh punya dua sifat nih. Yang pertama gue tuh kepoan nih, jadi gue pengen Oh. tahu, jadi gue tuh apa ya, lebih tertarik sama hal-hal baru. Jadi kalau udah ada hal yang baru dan gue tertarik nih, dan jadi gue nggak peduli sih, maksudnya gue harus nanya kemana, jadi kayak apa ya, PD-nya meningkat sih kalau Oh. gue kepo ya. Dan yang kedua, Tapi keponya kerjaan kan? Bukan kepo-kepo yang yang lain lain juga kan? kok. Yang lain juga. Ada gosip apa nih hari ini? Waduh. Enggak kok. Terus yang kedua, Yang kedua tuh apa ya, gua tuh apa ya, kayak nggak kayak pantang menyerah gitu sih. Ih, kayak asik. banget, ya ampun, kayak gue nyesel udah ngomong gitu. Apa ya, gua tuh Gak apa-apa, gak lebih apa-apa. apa ya, mmm, kalau gua belum selesain apa tugas ini, tuh gua belum puas. Jadi tuh gua Oh, pasti bakal mikirin cara untuk nyelesain tugas ini, walaupun ini bukan the best solution, maksudnya perlu workaround gitu ya. Heeh. nggak salah karena Virgo tuh memang dengarnya perfeksionis kan guys. Aduh, kayaknya ya, Iya, iya menurut nggak. nggak tahu sih. Gue di sini podcastnya setiap hari bacain kodam. Jadi zodiak Virgo adalah bla 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 gitu. Oh, Kemarin zodiak Pisces adalah bla 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 bla. ramalannya apa nih hari ini? Jadi di ramalan tanggal 12 ini. Udah. Aduh. Berarti emang lu mau membuat semuanya menjadi sempurna gitu kan? Iya sih, enggak iya juga sih, tapi ya sesempurna mungkin lah. Sesempurna mungkin. Hmm, Gila. Dan lu enjoy melakukan itu. iya, jadi lumayan enjoy sih, karena itu lu ada satisfaction yang tersendiri tau, ketika ketika Oh. lu punya tugas yang apa ya, kelihatan impossible, tapi lu berhasil nyelesain tuh kayak puas gitu, apa ya, iya lebih apa ya, relax lah, Oh, ada kayak relaxnya di situ. hai, aku udah bisa gitu Tapi kan. itu lebih ke sombong ya. Oh, sombong ya. Enggak gitu kok, Nggak boleh sombong nggak kan, boleh harus tetap sombong. merendahkan. Hmm, Baru menang. Jadi kayak semangat teman-temanku, kamu juga bisa ada di posisi ini gitu kan pasti maksudnya. pasti bisa sih. Heeh. Tapi kan lu pernah kepikiran nggak? Maksudnya kita balik lagi ke Desember itu, jadi di Hmm? TMS ada namanya TMS Rep TMS Rep per tahun. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi itu kita nge-highlight best project-project kayak gitulah. Hmm. Terus misalkan ada top konsultan yang komunikasinya baik atau ya semacam kayak gitulah. Nah kebetulan kan namanya Mas Alven kan ada kan. Kebetulan. Kebetulan kan Oh, ada nih. iya. Saya juga nggak tahu tuh, saya juga dapat soalnya kan dapat videonya. Oke. Nah, kalau dari Mas Alfian sendiri ada strategi untuk dapat di posisi itu nggak, atau awalnya emang nggak expect, ternyata ada gue nih di sini gitu. Eh, Sebenarnya kalau ngomong expect nggak expect, ada feeling bakal ada Oh, nominasinya sih. Soalnya kan oh, gara-gara yang email yang di Desember itu tuh yang di apa? Mau certification ya. iya Mas. Ya, itu. Nah, tapi kalau ngomongin tips and trick, sebenarnya gue tuh apa ya? Kayak belum di stage di mana gue bisa ngasih apa tips and trick sih.
Nah, tapi gue mungkin ada beberapa hal yang gue lakuin nih. Jadi contohnya yang tadi tuh, gue tuh ngebangun, bukan ngebangun sih, tapi emang sifat gue tuh kepoan. Jadi gue tuh apa ya, lebih nge-encourage gue sendiri tuh buat apa ya, belajar. Oke. Jadi ini mungkin agak quote sedikit ya. Boleh. Jadi kayak if you stop learning, you stop growing. Oh, Nah, oke. jadi gue tuh menganut prinsip itu juga. Jadi gimana? Karena misalnya nih, kan kalau industri sekarang tuh bergeraknya cepat ya. Dan misalnya solusi di 2019 nih, mungkin ini best solution di 2019, tapi apakah best solution di 2024? Kan itu kayak mungkin solusi yang di 2019 itu kayak udah usang lah. Nah, kalau apa yang terjadi kalau udah usang kan, kalau udah usang ya berarti nggak kepake dong. Oke. Nah, jadi supaya kita bisa keep up sama hari ini, maksudnya kayak situasi saat inilah. Jadi kita tuh perlu terus belajar nih. Jadi gue ngebangun sifat kepo ini supaya gue bisa terus belajar. Tapi lu sebenarnya hobi nggak untuk belajar? Sebenarnya ya, Mm-mm. sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Iya. Apa ya? Sebenarnya gue bukan nggak hobi belajar sih, lebih nggak hobi baca buku. Itu Oh. baca buku kan apa ya? eh apa ya? Stereotypingnya belajar kan kalau Belajar. buku. Nah, gue lebih apa ya? Kan belajar itu nggak cuma dari buku ya, maksudnya learning by experience, learning by doing gitu kan bisa juga. Nah, terus kan sekarang juga ada yang nama internet tuh, jadi nggak harus buku juga kan. Jadi kalau internet tuh nggak tahu ya, mungkin ntar kalau diserang pencinta buku atau gimana ya, tapi internet tuh lebih on point sih daripada buku ya. Ya, ini kita disclaimer aja. Iya. Maksudnya setiap orang kan cara belajarnya kan beda-beda kan. Iya. Ada yang suka baca buku, ada yang enggak. Iya. Tapi kalau internet emang kayak ya udah nanya A, keluarnya A Iya. tapi ada B C D E-nya. Tapi kalau buku kan kayak harus nyari dulu daftar Iya, isinya itu gitu. dia. Kan harus benar selesai lah sampai akhir kalau baca buku. Kan Tapi lu tipe yang belajarnya ngedengerin atau learning by doing atau experience? learning by doing sama experience bedanya apa tuh? Lah iya ya, maksud gua lah Biasanya visual, iya ya. visual, audio atau ngelakuin gitu ya. Ya gitu deh. Sebenarnya gue tuh ada dua sih. Kalau kemarin testing psikologi ya, itu udah lama banget sih sebenarnya. Itu 2000 berapa? 2000. Gue masih SMP deh. Pas mau masuk SMA kan. Iya. IPA IPS bahasa. Iya lagi. Gue juga lagi. Nah, tapi kalau hasil yang itu gue visual sama kinestetik. Jadi gue bisa by lihat atau by doing sih. Tapi by audio kayak enggak sih. Iya kan, susah kan. Susah banget. Lu apa? Kayak gue mesti diceburin dulu deh. Oh, kinestetik ya? Iya, kayaknya gitu dah. Soalnya enggak sih, kadang gue bosenan, tergantung mood. Nah, sama, gue juga gitu lagi. Ya, kalau lagi moodnya baca, lagi moodnya dengerin. Tapi kadang lebih nyerapnya itu kalau misalkan gue tuh nulis sambil ngafalin. Iya, Jadi gue kadang gue kesel juga ya, gue bisa paham sama satu materi itu kalau gue ngafalin gitu loh mas. Oh, bukan ngerti apa ngapalin? Jadi gue ngafalin dulu, setelah gue ngafalin baru gue bisa ngerti. Nah itu gak tahu juga tuh, apa karena gue nggak mood ya? Mungkin. Lu tipe yang berarti harus dijalanin kan? Iya, harus jalanin sih. Iya sih. Jadi kayak apa ya? Kayak ada latihan-latihannya lah. Tapi lu di divisi yang sekarang ini, kerjaan lu yang sekarang, sebelumnya lu kuliahnya jurusan apa? Gue jurusan SI. Oh, emang sesuai ya? Emang SI apa? Sistem informasi. Oh, tahu. Tahu lah. Tumben. Ada historinya, bro. Kirain sastra Inggris. Kirain sastra Indonesia. Oh, bisa juga. Gak bisa ya? Bisa. Tapi emang sesuai berarti? Sesuai. Berarti dari dulu lu udah kayak pokoknya gue harus berada di bidang teknologi. Iya, kalau itu mah iya. Oh iya. SMA lu jurusan apa? Jurusan IPA. Biologi ya? Pasti UN biologi ya? Enggak dong, gue tuh suka challenge tau. Kimia. Gue ambil fisika. Iya. Best rookie of the year. Keren. Tapi emang lu suka hitung-hitungan ya? Karena gue dari kecil itu udah les sih. Les hitung-hitungan jadinya. Kumon. Ih bener, itu lagi. Iya, gue les kumon. Kasian ya? Logonya kayak dikasih PR 10 lembar tuh. Iya, gue juga. Terus tapi dulu suka nyontek gak? Gue juga suka. Nih mas, tapi dengan kuliah lu yang SI itu, lu menentukan
kuliah SI sendiri atau lu dijeburin? Nah, sebenarnya fun fact nih, gue tadinya tuh bukan mau masuk SI sih, lebih masuk ke apa ya, teknik industri. Oke. Nah, tapi gue kayak industri sekarang ini deh lebih banyak ke teknologi dibandingkan industri. Nah, jadi gue ngambil jurusan yang mirip dengan teknik industri, tapi yang ada teknologinya. Oke. Ketemulah SI gitu. Makanya sini Apa sih nih? Ya. ngambil suatu hal yang emang relevan. Nah, sebenarnya di TMS sendiri kan gue kan ngambilnya di Salesforce-nya ya, CRM. Nah, tadinya tuh gue nggak pengen jadi konsultan sih. Gue Karena tadinya tuh gue punya target sendiri. Gue oh, pengen jadi seorang auditor gitu. visioner, Virgo. Itulah target tua. Terus Nah, tapi karena sebenarnya tuh auditor sama konsultan itu agak mirip-mirip juga. Jadi di auditor ini tuh dia perlu certification nih. Nah, certification itu kayak aduh lupa juga sih namanya apa, tapi pokoknya ada sertifikasinya sendiri lah. yang IT Apa itu? IL itu kan Betul ini bener bener kan? bener ITIL, iya bener kok taunya itu? Gue tahu, gue pernah dengar. Oh Masa kayak itu bacanya tuh gimana, karena ya iya. untuk orang yang awam kan lumayan tanda tanya. Betul Ya kita kan malu, kan harus bertanya kan, malu bertanya betul. sesat di jalan kan, makanya kita bertanya. Sebenarnya ITIL tuh ada kepanjangannya tapi gue lupa lagi. Institut Teknologi. Eh, Ya udah deh. oke. Selama lu di TMS ini yang hampir anniversary setahun ini. Gue nemu iya anniversary udah tahu. Oh udah. Kalau dihitung sama intern ya. Kalau Lu dihitung intern sama masuk tahun berapa, Mas? Desember 2023. Oh ya udah setahun. Iya udah setahun. Setahun 3 bulan. Dan 3 bulan. Asik. Anniversary kemarin ngapain? Gak ngapa-ngapain, gimana dong? Harusnya tambah gaji gak sih? Aku tidak ikutan. Aku di sini aja jadi host. Sebutin dong momen berkesan lu selama di TMS yang paling kayak oh my god gitu. Sebenarnya ada, tapi ini pas intern sih. Boleh, nggak apa-apa. Pas intern tuh gue pernah dikasih kesempatan buat presentasi di depan CEO. Asik. Keren banget gak sih? Keren. Di depan CEO, di depan manajer, di depan leader gue juga nih. Leader. Panel ya? Bukan. Oh bukan. Ini benar-benar presentasi, latihan presentasi. Oh. Jadi apa ya? Kayak waktu itu presentasi tentang Salesforce, tapi itu bagian modul Service Cloud. Oke. Nah itu presentasi tuh di depan bentar. Service Cloud atau apa ya? Nah, SP nih, lupa. Lupa lagi, pokoknya presentasi lah. Oke. Presentasi di depan Pak Handri, dan itu kayaknya nggak semua internship tuh dikasih kesempatan buat lu dikasih kesempatan buat presentasi depan CEO langsung loh, terus dapat feedback dari dia. Itu kayak berkesan sih buat gue. Pas mau presentasi lu deg-degan nggak? Deg-degan banget dong. Oh iya, gemeteran nggak? Waktu itu kantornya masih di Asta lagi. Lu tipe yang kalau deg-degan itu kebelet pipis terus atau tangannya dingin, keringet dingin apa gimana? Kayak tangannya keringet dingin terus kebelet berak deh. Terus lu bawel gitu gak kayak gila gue deg-degan banget? Enggak sih, enggak bawel, gue malah diem. Oh lu diem. Gue dulu kalau deg-degan presentasi depan dosen, gue bisa ngomong ke teman gue kayak gue takut banget gue panik banget 1000 kali. Oh iya? Iya, jadi gue gak bisa diem. Kayak annoying banget nih orang. Kalau misalkan gue udah yang paniknya levelnya maksimum, gue diem. Tapi kalau yang panik tapi kayak ya udahlah mau gimana, itu gue bawel tuh. Kalau sekarang panik gak? Sebenernya deg-degan, makanya lihat kan gue bacot banget kan. Aduh. Tapi gak kelihatan kok. Makasih ya. Makasih ya. Terakhir nih kita mungkin kan banyak nih orang-orang yang baru masuk juga di sini kan. Pengen nih ada di posisi Rookie of the Year. Ada tips and triknya dong. Tips and triknya ada apa? Selain yang learning by doing tadi. Nah sebenarnya yang pertama tuh kemauan untuk belajar nih. Kemauan untuk belajar tuh penting banget, apalagi buat rookie. Oh benar sih. Ya kan, karena rookie kan apa ya, bisa dibilang knowledge dari kampusnya tuh ada, tapi kan knowledge di industrinya mungkin masih relatif sedikit lah. Nah makanya itu perlu banget sih kalau untuk yang masih baru, tapi nggak cuma yang baru doang sih,
tapi yang udah lama juga perlu untuk memiliki kemauan untuk belajar. Karena yang tadi gue bilang tuh, kalau lu udah usang ya pasti nggak kepake. Jadi supaya lu nggak usang ya berarti lu harus upgrade diri sendiri. Jadi lu bisa upgrade dengan terus belajar gitu. Dan yang kedua, pasti nih ketika lu belajar itu kan pasti lu nemuin titik di mana lu ngerasa nggak bisa. Nah, di sini mungkin tips ya. Tips ya. Oke, tips yang kedua itu pantang menyerah. Tadi yang gue bilang tuh pantang menyerah. Nah, kenapa gue bilang pantang menyerah? Karena pasti nih di dalam kerjaan lu nemuin titik di mana lu ngerasa nggak bisa. Nah, kebetulan tuh gue seminggu kemarin ngerasain itu tuh. Gue ngerasa nggak oke nih. Kayak problem ini kayak gue nggak bisa solving nih. Tapi gue terus coba dan akhirnya solving juga. Akhirnya udah selesai juga. Cara bangkitnya? Nah, lu kayak susah banget kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya itu kalau gue sendiri ya, itu gue lebih ke kepuasan pribadi sih. Jadi kalau gue belum selesai itu pasti gue bakal mikirin cara gimana caranya ini bisa selesai. Jadi kayak ini bahkan sampai ke bawah tidur. Jadi tidurnya bukan mimpi tapi gue malah mikirin kerjaan. Jadi gimana caranya gue bisa nyelesain ini. Jadi mimpinya gimana cara menyelesaikan itu kan. Jadi kayak gak berasa tidur lagi. Iya gue juga pernah lagi. Iya kayak gitu. Tapi bangun-bangun jadi lega kan. Iya jadi kayak lu dapet pencerahan nih pas tidur. Oke juga kan tidur berarti. Iya berarti lu kayak ngobrol sama diri sendiri kan. Lu gak tidur gak istirahat jatuhnya. Kebetulan gue liat tadi layarnya kayak agak error gitu. Kayak kita udah diusir nih harus gitu cepat-cepat selesai. Tapi gue senang banget bisa ngobrol sama Rookie of the Year. Enggak sih, gue biasa aja tahu sebenarnya. Sama kok kayak lain. Cuma lebih hoki aja. Ini lucu lagi. Terus kayak malu-malu gitu. Lu kayak putri malu ya yang kalau di ini gitu. Gue mau terima kasih banyak. Udah gue tahu nih kan sebagai Rookie of the Year sibuk banget guys dari kemarin jadwalnya. Kebetulan lagi sibuk. Kebetulan. Puasa nggak? Alhamdulillah kering nih. Gimana ya? Tabarakallah. Sama gue juga puasa tapi kita harus tetap semangat ya guys. Terima kasih banyak buat Salvian udah datang ke sini menyempatkan waktunya yang harus bolak-balik. Nanti abis ini mau ke klien katanya. Iya betul. Iya. Kayak ada kebutuhan ke klien lagi sih soalnya. Semangat ya. Kita juga. Siang lagi aus. Mokel nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kita terakhir. Yeah. Gue punya pertanyaan krusial di sini. Apa tuh? Kata-kata hari ini Salvian. Yang lalu biarlah berlalu, yang depan ada di masa depan. Pokoknya sekian podcast hari ini. Jangan lupa nanti di-share ya di grup keluarga, di tim. Malu banget. Terus biar pada like, komen, subscribe, tap layar juga. Biar rame guys. Kita ngincer FYP. Ngasih gift kalian, ngasih gift. Boleh pause ya tapi pause biar banyak gitu kan. Ya pokoknya sekian podcast. Ada mau salam-salam buat keluarga, buat mama papa di rumah? Kebetulan gak usah deh. Gak usah. Ya terima kasih semuanya sudah menonton podcast kita hari ini. Dan terima kasih untuk Salvian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih juga udah diundang ya. Iya sama-sama. Terima kasih banyak. Sekian podcast hari ini. Stay happy, stay healthy, and stay with me. Bye-bye.